masak lontong bareng ketupat, dua-duanya dimakan saat hari raya. Semua ibu berhak menyandang gelar hebat sebab proses melahirkan yang sangat luar biasa. Halo Rek Anyong, alhamdulillah bayiku sudah lahir dengan kondisi tertulis di atas. Hah? Kok bisa? Yang mau tahu ceritanya, ikutin terus videonya. HPL ku sebenarnya itu dari bidan tanggal 16 Mei. Kalau dari dokter Objin tanggal 18 Mei. Tapi sejak awal Mei aku sudah mencoba untuk merangsang kontraksi alami. Salah satunya dengan makan buah kurma. Tapi karena masih belum ada perubahan, ya udah aku masih santai aja. Aku pakai buat belanja bulanan, antri untuk store tunai di ATM, sambil berdiri juga padahal udah hamil tua, kondisi udah hampir 40 minggu kandunganku. Masih belum ada perubahan juga, aku pakai untuk gimbal, untuk yoga hamil, sambil terus beraktivitas, salah satunya dengan live jualan TikTok, bikin konten di TikTok seperti yang aku tampilin di video ini. Oh ya, yang buat belum tahu, aku juga konten kreator di TikTok, afiliator ya lebih tepatnya. Aku itu fokusnya nicanya di home living sama peralatan dapur. Info yang aku dapat, selain kurma sama nanas, terong itu juga bisa pancing kontraksi alami. Jadi ya udah sekalian aja aku bikin konten makan sederhana, makan terong penyet seperti ini. Udah nonton videonya belum? Dan ternyata tepat 16 Mei sesuai HPL bidan, aku udah keluar flag plus lendir yang banyak banget. Malamnya karena belum ada kompal, ya udah aku nonton aja final SEA Games ya yang cabur football itu. Pagi harinya aku langsung periksa ke bidan karena emang udah lewat HPL tapi belum ada kontraksi ya. Karena belum ada kontraksi ya otomatis disuruh pulang lagi ya kan. Nah, perjalanan pulang aku masih sempat ikut Mas Bojo buat antri isi bensin. Pokoknya aku tuh masih bener santai-santai banget deh. Sepulangnya itu ternyata pukul 10 pagi udah keluar lendir darah sekental ini. Ini baru pertama kali dan fix aku udah mau melahirkan. Kontraksi udah mulai muncul, udah mulai ada nih sakitnya, tapi nggak tahu kenapa aku malah masih asik nyemetin diri buat nguburin burung kenari peliharaannya bapak yang tiba-tiba tuh mati. Kenapa? Karena dijemur terlalu lama sama makku, sama ibuku. Kan dijemur tuh di pagi sampai jam 11 siang. Ya udah klepar-klepar akhirnya dia mati. Kuguburin di depan rumah pakai kembang kenanga tanamannya makku. Di sini kontraksinya udah mulai kerasa ya, dan aku dapat informasi dari teman katanya udah suruh pakai pembalut. Jaga nih kalau misalkan ada nanti ketuban pecah atau keluar lendir darah lagi, jadi biar lebih kelihatan. Aku juga udah mulai pakai aplikasi penghitung kontraksi gitu. Kelihatan ya tadi udah sangat intens. Nah, ini malam harinya masih terasa kontraksinya, tapi aku juga masih sempetin masak mie. Kenapa? Karena aku takut nantinya aku nggak bisa makan mie ini lagi. Walaupun makan mie, aku tetap pastikan asupan air untuk tubuhku tetap banyak ya. Jadi makan mie boleh, minumnya juga harus banyak. Aku juga masih bisa cuci piring. Ini wadah bekalnya Mas Bojo kan. Ya udah dicuciin, cari pahala. Pagi harinya 18 Mei kontraksi sempat hilang, tapi pas siang itu udah muncul lagi. Ya udah aku pakai buat yoga hamil, Sufi rotation sama butterfly pose. Kemudian aku juga tetap makan karena masih waras, masih sadar bahwa melahirkan tuh butuh tenaga, jadi harus tetap makan. Nah, ini aplikasi penghitung untuk kontraksiku udah mewanti-wanti supaya aku berangkat ke rumah sakit. Tapi Mas Bojo belum pulang. Ya udah aku di rumah aja ditemenin sama kucingku tadi. Biar lupa sama rasa sakit kontraksinya, aku sempetin diri buat bersihin daki di leher sambil makan bengkoang, minum air putih, makan lagi, pokoknya nambah asupan terus deh. Akhirnya pukul 4 sore Mas Bojo pulang kerja dan pukul 5 sore aku berangkat ke puskesmas. Ini aku nggak bilang orang siapapun ya. Ke makku pun aku bilang mau periksa atau kontrol aja ke puskesmas. Ternyata sampai sana diobok-obok. Aku kaget banget, emang sakit loh dicek bukaan itu. Dan ternyata udah buka 2. Akhirnya aku disuruh nginep dulu di puskesmas sambil nunggu bukaan nambah. Seperti yang terlihat di video, aku di momen ini masih bisa ketawa-tawa, masih sangat berharap bisa lahiran di puskesmas aja deket rumah. Aku disuruh makan sama perawatnya, minta dibeliin nasi dari cabang Purnama, lauknya lele segitu banyak tadi loh aku habis coba. Jadi walaupun sudah bukaan 2, aku tuh masih waras, masih sadar bahwa lahiran tuh butuh tenaga. Jadi aku masih punya nafsu makan yang sangat besar. Karena aku masih semangat, aku masih bisa jalan, masih bisa gerak. Ya udah aku jalan ke sana kemari di ruang bersalin itu, goyang sana goyang sini, pokoknya bener-bener berharap pala anakku tuh bener-bener bisa turun dan bukaan cepet nambah supaya malam inilah setidaknya bisa lahiran. Sambil lalu WA-an sama
Mas Bojo buat ngomongin perlengkapan bersalin yang harus dibawa, dimana semua itu udah aku siapin sejak usia kandungan 8 bulan. Jadi emang aku sudah prepare sejak lama, jauh sebelum HPL. Seperti yang aku tulis di atas, aku tuh terbatas banget ambil video sama fotonya karena emang sudah fokus ngerasain sakitnya doang. Jadi setelah ini tuh sedikit banget foto yang aku tunjukin, hanya sebatas ilustrasi aja. Persiapanku Mbak Ayu untuk lahiran ibaratnya modal lah ya, iku cuma sebatas jimpol, yoga hamil, afirmasi positif ke bayi supaya mau diajak lahiran normal. Jalan kaki pun aku juarang. Alhamdulillahnya bayiku sudah ada di posisi optimal di usia yang seharusnya siap untuk lahiran normal. Pukul 9 malam dicek aku sudah buka 3. Tengah malam aku nggak bisa tidur, rambut Mas Bojoku jambakin. Ternyata pas jam 1 malam dicek aku udah buka 5, makanya sakitnya luar biasa. Berharap paginya bisa lahiran, ternyata pukul 5 pagi dicek masih buka 5. Pukul 9 pagi dicek masih buka 5 juga, dan akhirnya aku dirujuk ke RSUD. Dirujuk pakai ambulan, bayangin nahan sakit kontraksi masih naik ambulan. Akhirnya sampai UGD dicek buka lagi, ternyata udah buka 6, nambah 1 bukaannya. Selain diobok-obok buat cek bukaan, aku juga dipasangin CTG. Buatku dipasangin CTG itu sakit, bukan alatnya tapi prosesnya, karena ketika dipasang CTG saat terjadi kontraksi sakit apapun kita nggak boleh gerak, pokoknya harus tarik nafas buang nafas aja sakit apapun kontraksi itu. Karena kalau kita gerak, misalkan tak kaki ditekuk buat nahan sakit, itu bisa pengaruhi hasil CTG-nya. Di sini aku udah pindah ke ruang bersalin. Nah setelahnya asar aku diobok-obok lagi tuh, dicek bukaan lagi, ternyata udah buka 7, tapi ketubanku masih utuh belum pecah. Akhirnya dipecahin sama petugasnya atau bidannya. Masuk waktu maghrib ini sakitnya udah nggak ngotak lagi, udah nggak ngakal, sakit banget, nggak bisa mendefinisikan. Aku udah lemes dan sudah kejang ringan juga badanku. Fatalnya aku juga sudah kehilangan nafsu makan ataupun minum dan nggak bisa pipis sama sekali. Aku juga cuma bisa minta dioperasi aja ke Mas Bojo, udah nggak tahan lagi. Karena nggak tega, Mas Bojo pun ngobrol sama bidannya, tapi sama bidan permintaan sesar ditolak. Alasannya karena kondisiku sama janin tuh masih normal, jadi masih bisa diusahakan lahiran normal. Hari ketiga pukul 9 malam aku diobok-obok lagi, dicek bukaan lagi, ternyata tetap masih buka 7, dan akhirnya aku diinduksi. Ya Allah, demi apapun sakitnya kontraksi alami gak ada apa-apanya dibandingkan sakitnya kontraksi karena induksi. Pukul 12 malam terakhir kalinya aku mohon ke Mas Bojo buat dioperasi sesar aja. Mas Bojo pun keluar buat diskusi, dan para bidan ternyata udah keluar juga, nggak tahu kemana. Di momen itu aku udah pengen ngeden banget. Ya udah aku ngeden tanpa ditemani siapapun karena emang udah nggak bisa nahan lagi. Yang aku ingat ada sensasi rasa perih di area viku saat itu. Saat bidan kepala masuk yang mungkin mau cek bukaan, dia langsung teriak manggil timnya karena ternyata kepala anakku tuh udah mau keluar. Jadi aku ngedenin sendiri kepala anakku buat keluar. Semua tim pun masuk dan mereka langsung bantuin aku untuk lanjutin persalinan. Tepat tengah malam lewat 25 menit anakku lahir tanpa tangisan. Aku sempat panik saat itu, tapi semua orang menenangkanku karena aku harus dijahit sedangkan anakku harus dibawa ke NICU atau ruang neonatus. Kondisi anakku saat lahir termasuk gawat janin karena dia asfiksia, udah BAB di dalam, ketubanku juga udah keruh, bahkan plasentanya udah mulai proses pengapuran. Di ruang neonatus malam itu juga anakku diinfus, juga dipasang oksigen kata ayahnya, dan aku masih belum bisa menemuinya. Belum ada 1 jam hidup di dunia udah ditusuk sama selang infus, coba bayangin. Sore harinya sudah diizinkan untuk jenguk dan alhamdulillah sudah bisa kasih ASI pertama untuk anakku. Walaupun tanpa IMD, Masya Allah tabarakallah udah bisa keluar ASInya. Akunya sudah boleh pulang 12 jam setelah lahiran, sedangkan anakku harus inap karena harus pulihkan kondisinya. Ditambah lagi hari kedua inap, anakku kena kuning jadi harus disinar. Aku, Mas Bojo dan makku akhirnya nginep juga, tapi ngemper karena emang gak ada kamarnya. Alhamdulillah semua masa itu sudah terlewati, semua rasa sakit yang gak bisa didefinisikan sudah tergantikan dengan senyuman. Dan sekarang aku bisa bilang selamat jalan masa indah kehamilan, selamat datang masa indah menyusui.